menjelaskan dashboard yang sudah kita buat. Di bagian atas ini kita menyampaikan poin judul. Jadi di sini judulnya adalah dashboard simulasi irigasi tetes pada tomat di daerah pesisir. Terus di bagian sebelah sini kita yang bagian atas ini menampilkan visualisasi gambar perkebunan tomat. Di sini ada tomat di kebun, terus di bawah ini ada anggota kelompok kami. Terus di bagian tengah ini kita memberikan 2 poin. Yang pertama ada deskripsi. Kawasan pesisir tomat memiliki potensi luas lahan yang besar untuk mengembangkan komoditas bernilai tinggi seperti tomat. Namun kendala utama yang dihadapi petani adalah intrusi air laut yang menyebabkan sumber air tanah menjadi payau atau asin. Terus ini ada di bawahnya ada tujuan. Model simulasi terintegrasi yang dirancang untuk menganalisis keberlanjutan sektor pertanian tomat di wilayah pesisir. Sistem ini menggabungkan aspek teknis, energi terbarukan, manajemen sumber daya air, serta dinamika ekonomi pertanian. Terus di bagian sini kita ada 3 poin. Yang pertama ada tanaman tomat, terus luas lahan produktif, terus hasil panen. Jadi di atas ini ada judulnya, ini nilai-nilainya. Terus di sebelah sini kita ada 2 tombol. Yang pertama ada tombol untuk masuk ke bagian simulasi. Nah, ini hasil simulasinya. Kalau diklik dashboard tadi, kita bakal kembali ke bagian ini. Terus ini ada tombol untuk ke bagian model. Jika diklik bagian dashboard ini akan kembali ke bagian ini lagi. Sekarang saya akan menjelaskan simulasi dari dashboard yang telah kelompok kami buat. Jadi, untuk menuju ke bagian simulasi, kita bisa klik tombol yang ada di sini. Jadi kita bisa mengatur, ada slider di sebelah kiri ini untuk mengatur kekuatan sinar matahari, durasi penyiraman, durasi penyinaran, harga jual tomat, dan laju penambahan tomat. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan hasil yang variatif. Untuk yang data yang akan muncul pada grafik dan tabel, ini ada durasi, ada permintaan tomat, jumlah tanaman tomat, dan luas lahan yang produktif. Kita juga memiliki number display berupa daya baterai yang tersisa, volume tandon, dan luas lahan. Begitu juga dengan keuntungannya. Nah, apa yang akan terjadi jika kita kita meratakanankan slider-slider ini? Jika kita run, kita bisa melihat hasil yang sangat signifikan dari jumlah tanaman tomat, yaitu sebanyak 200.000. Tapi apa yang terjadi jika kita mengurangkan lajunya dan matahari dan durasi penyinaran? Tentunya akan terjadi penurunan yang signifikan dari sebelumnya. Nah, bisa terlihat di sini, jumlah tanaman tomat tidak bisa mengimbangi jumlah permintaan dan luas lahan produktif. Jadi dari dashboard ini kita bisa mensimulasi atau mengukur kebutuhan yang sekiranya diperlukan untuk mengimbangi jumlah tanaman tomat dengan jumlah permintaan. Ini adalah gambaran diagram stock flow yang sudah kami buat. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu terkait subsistem yang ada dalam diagram stock flow yang sudah kami buat. Yang pertama di sini adalah subsistem dari energi matahari. Nah, di sini ada stok daya baterai. Kenapa stok? Karena bisa diisi dan juga bisa mengeluarkan. Pengisian daya baterai dipengaruhi oleh kapasitas panel surya dan juga energi matahari. Energi matahari sendiri di sini dipengaruhi oleh sinar matahari dan juga durasi penyimpanan. Selanjutnya, daya baterai akan mengeluarkan dayanya dan berfungsi untuk mengisi daya pompa. Daya pompa di sini akan berfungsi sebagai penggerak
debit pompa. Nah, debit pompa di sini berfungsi untuk memasukkan air tanah ke dalam tandon. Nah, di sini tandon kami buat stop karena tadi bisa diisi air dan juga mengeluarkan air. Nah, air yang dikeluarkan oleh volume air tandon di sini itu adalah sistem utama kami, yaitu distribusi irigasi tetes air tandon. Nah, distribusi di sini dipengaruhi oleh durasi irigasi karena jika tidak dipengaruhi oleh durasi irigasi berarti sama saja sistem akan menyala selama 24 jam. Maka dari itu kami menambahkan durasi irigasi. Nah, selanjutnya air yang dikeluarkan oleh oleh tandon itu berpengaruh terhadap produktivitas lahan. Nah, produktivitas lahan ini tidak hanya air tetapi tentunya juga dari lahannya sendiri, lahan produktif. Nah, stok yang ketiga adalah luas lahan produktif. Luas lahan produktif di sini juga stok karena bisa ditambah dan juga bisa dikurangi. Pengurangan luas lahan produktif itu dipengaruhi oleh degradasi luas lahan. Nah, kenapa ada degradasi luas lahan? Karena lingkungan utama dari objek ini adalah lingkungan pantai yang sangat bisa terjadi degradasi lahan. Nah, degradasi lahan di sini dipengaruhi oleh faktor lingkungan pantai tadi dan juga tingkat dari degradasi. Selanjutnya adalah penambahan luas lahan. Di sini penambahan luas lahan itu ada dua. Yang pertama adalah perbaikan lahan dan juga pembukaan lahan. Nah, lahan yang terjadi degradasi itu tidak sepenuhnya selalu degradasi pada musim-musim kemarau itu bisa dilakukan perbaikan lahan. Maka dari itu kami menambahkan perbaikan lahan. Untuk pembukaan lahan di sini kami dikarenakan setiap tahun itu berbeda-beda, maka kami melakukannya per persentase dari total luas lahan produktif. Nah, produktivitas lahan ini akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tanaman tomat. Nah, laju pertumbuhan tanaman tomat ini dipengaruhi oleh karena setiap tahun itu berbeda-beda, maka juga dilakukan persentase dari jumlah tanaman tomat yang sudah ada. Laju penambahan tanaman tomat di sini dipengaruhi oleh produktivitas lahan. Jadi ketika memang produktivitas lahan itu meluas, maka jumlah penambahan tanaman tomat pun juga seharusnya meluas. Nah, di sini secara realita tanaman tomat juga mengalami tidak sepenuhnya hidup. Terkadang ada tanaman tomat yang dia mati karena faktor cuaca dan lain. Nah, karena kematian tanaman tomat ini bisa berubah-ubah setiap tahun, tidak tetap, maka dari itu juga dilakukan persentase dari total jumlah tanaman tomat. Nah, jumlah tanaman tomat di sini akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman tomat. Untuk produktivitas tanaman tomat di sini dipengaruhi oleh permintaan tanaman tomat. Nah, stock flow yang kelima di sini adalah permintaan tomat. Karena permintaan tomat itu berubah-ubah setiap tahun, maka kami melakukan perubahan tanaman tomat itu dengan persentase dari total permintaan tomat pada tahun tersebut. Karena permintaan tomat itu relatif naik terus, maka dari itu tidak ada stock flow yang keluar. Selanjutnya, dari produktivitas tanaman tomat ini dihasilkan total hasil panen. Nah, total hasil panen ini masuk ke dalam stok yang keenam adalah akumulasi hasil panen bersih. Nah, total hasil panen di sini itu masih kotor. Kadang secara realita ada buah tomat yang dia itu mengalami pembusukan atau tidak sesuai kriteria yang untuk dijual. Maka dari itu kami membuat stock flow yang dia isinya itu akumulasi hasil panen bersih. Nah, total kerusakan hasil panen di sini itu kami karena berubah-ubah setiap tahun, maka dia persentase dari total hasil panen. Seperti itu. Nah, lanjut ke stock flow yang ketujuh, yaitu akumulasi keuntungan hasil panen. Nah, dari akumulasi hasil panen bersih yang sudah dihitung, dia akan berpengaruh terhadap pendapatan hasil panen bersih. Nah, pendapatan hasil panen bersih ini dipengaruhi oleh harga jual tomat. Yang harga jual tomat sendiri juga dipengaruhi oleh permintaan tomat. Ketika permintaan tomat itu naik, maka harga jual tomat pun akan naik. Nah, pendapatan hasil panen bersih ini masuk ke dalam stok
akumulasi keuntungan hasil panen. Nah, kenapa kami membuat stok? Karena memang akumulasi keuntungan hasil panen ini dipengaruhi oleh biaya operasional pertanian. Jadi, pendapatan hasil panen bersih bukan pendapatan bersih, tapi pendapatan hasil panen bersih itu akan dikurangi oleh biaya operasional pertanian, itu untuk pupuk, sistem dan lain-lain yang menghasilkan akumulasi keuntungan hasil panen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satuan-satuan dari tiap variabel yang ada di model ini. Yang pertama itu ada variabel atau konverter sinar matahari dan durasi penyinaran. Sinar matahari ini menggunakan satuan watt, yang mana durasi penyinaran ini juga menggunakan satuan waktu, sehingga menghasilkan energi matahari yang merupakan satuannya watt hour. Dan energi matahari ini akan mengisi pengisian daya baterai ini dengan satuan watt hour juga. Untuk kapasitas panel surya sendiri menggunakan satuan watt, dan daya baterai ini juga watt, dan pengeluaran daya baterai ini watt hour, dan untuk daya pompanya ini menggunakan satuan watt. Seperti ini. Nah, di debit pompa ini dengan rumus daya pompa dan kali 0,016 ini berasal dari faktor convert, yang mana ini dari debit air, pembagian dari debit air. Ini menggunakan satuan liter per second atau liter per detik. Dan pengisian volume air tandon ini menggunakan satuan liter per detik juga. Volume air tandon yang menggunakan satuan liter, distribusi irigasi tetes air tandon ini menggunakan liter per detik juga. Untuk durasi irigasinya, karena ini per detik, sudah pasti menggunakan satuan detik. Lalu kita beralih ke bagian model yang ini. Di sini total hasil panen. Total hasil panen ini menggunakan satuan berupa kilogram per unit, yang mana ini terpengaruh dari model yang sebelah sini. Untuk akumulasi hasil panen bersihnya ini menggunakan rupiah harusnya. Oh, aku salah. Di sini satuannya menggunakan kilogram, dan kerusakan hasil panen ini menggunakan kilogram per unit. Untuk pendapatan hasil panen bersih ini terpengaruh dari harga jual tomat yang menggunakan satuan rupiah, maka pendapatan hasil panen bersih ini menggunakan satuan rupiah juga, atau lebih tepatnya kilogram per rupiah. Untuk akumulasi keuntungan hasil panen ini menggunakan satuan rupiah, dan biaya operasional pertanian ini juga menggunakan satuan rupiah. Untuk permintaan tomat sendiri ini kita menggunakan kilogram. Dengan perubahan permintaan tomat ini, kita juga menggunakan satuan kilogram. Lalu ada produktivitas tanaman tomat. Produktivitas tanaman tomat sendiri ini kita menggunakan satuan kilogram per unit, yang berasal dari jumlah tanaman tomat ini yang menggunakan satuan unit. Lalu inflownya laju penambahan tanaman tomat ini kita menggunakan satuan unit per waktu, atau menggunakan satuan unit itu. Untuk outflow-nya sendiri kita menggunakan satuan unit juga. Nah, lalu ada produktivitas lahan. Produktivitas lahan di sini kita menggunakan satuan kilogram per hektar, yang mana hektar ini didapatkan dari luas lahan produktif ini dengan satuan hektar. Ini juga berpengaruh ke pembukaan lahan dan perbaikan lahan, yang mana menggunakan satuan yang sama yaitu hektar.
Lalu penambahan luas lahan ini inflow-nya ini juga menggunakan satuan hektar. Lalu degradasi luas lahan ini juga kita menggunakan hektar. Tingkat degradasi dan faktor lingkungan pantai ini kita tidak mempunyai satuan, karena ini merupakan persenan atau nilai konstanta gitu. Sekian penjelasan satuan dari saya. Terima kasih.